Ia menikam ibunya 151 kali di bagian wajah dan leher. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and always stay with me guys. Jumpa lagi sama aku di Horror, Neror, Terror of Story. Dan yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube aku dan belum pada subscribe guys, karena aku perlu dukungan banget dan semangat dari kalian. Dan hari ini aku mau bahas tentang Isabella Guzman yang sedang panas-panasnya atau viral-viralnya kemarin tempo lalu di TikTok, Instagram, YouTube, semua sosial media lagi gempar-gemparnya. Dan kenapa lagi gempar-gemparnya dan heboh-hebohnya? Karena ia memiliki paras yang cantik dan wajah yang rupawan, makanya disebut-sebut dengan psikopat cantik. Makanya jadi heboh ya, sempat viral di kalangan sosial media. Nah, kali ini aku mau bahas kronologi kejadian tentang Isabella Guzman ini. Tapi bentar dulu. Nah, bagi kalian yang udah request banyak banget di Instagram aku, ada yang bilang Kak Emil jadi hantu, Kak Emil buat video Kak Emil jadi hantu. Aduh ya ampun, kalian udah bosan hidup, mati aja sono. Sendirian gak usah ngajak Kak Emil. Kayaknya udah cukup subscribernya manusia aja, nggak usah ditambahin alam baka ya. Tapi untuk kalian Instagram followers aku yang udah support aku, makasih banget. Dan saran-saran kalian tuh aku terima. Aduh, pokoknya insya Allah kalau jadi aku buat apa yang kalian mau kok, karena itu adalah requestan dari kalian semua. Oke, kita lanjut aja langsung bahas cerita psikopat cantik Isabella Guzman, Horror, Neror, Terror of Story. Gadis asal Aurora, negara bagian Colorado, Amerika Serikat, yang bernama lengkap Isabella Yurmi Guzman, lahir pada tanggal 9 Juni 1995. Dan pada saat itu, di usianya yang masih sangat muda, atau cukup muda, berusia 18 tahun, telah didakwa membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sangat menyeramkan. Isabella Guzman lahir dari pasangan Robert Guzman dan Yumin Hoi. Menurut keterangan polisi setempat, Isabella menikam ibu kandungnya sendiri yang bernama Yumin Hoi dan berusia 47 tahun. Ia menikam ibunya 151 kali di bagian wajah dan leher. Dan sebelum Isabella menghabisi nyawa ibunya, ia sempat memukul ibunya memakai tongkat baseball. Gak tega, beneran gak tega, karena itu ibu kandungnya sendiri. Ia membunuh ibunya di kamar mandi rumahnya di Jalan South 5 Street, Aurora, Blok 2624, Arapahoe, Colorado, Amerika Serikat. Ia didakwa atas pembunuhan tingkat 1 dan 2 dakwaan kekerasan kejahatan lainnya. Pada tanggal 28 Agustus 2013, pada pukul 10.05 pagi hari, Aurora Police Defense Center menerima panggilan darurat 911 dari seorang pria yang bernama Ryan Hoi. Nah, Ryan Hoi ini adalah ayah angkat dari Isabella Guzman, di mana ketika ibunya telah berpisah dari Robert Guzman, ayah kandung dari Isabella, ibunya tadi Yumin Hoi menikah lagi dengan Ryan Hoi. Ryan Hoi menelpon dan berkata anak dan istrinya ada di dalam kamar mandi dan darah keluar dari bagian bawah pintunya. Namun ia tidak
bisa membukanya karena pintunya ditahan dari dalam dan dikunci. Ryan juga bilang bahwa kemungkinan istrinya sudah tak bernyawa lagi karena ia melihat Isabella menggenggam sebuah pisau dan di situ leher istrinya sudah robek dan tersayat-sayat. Ia pun mengatakan bahwa ia melihat dari luar di mana di bawah pintu kamar mandi sudah mengalir darah keluar. Pada saat polisi tiba pukul 10.16, Isabella telah pergi meninggalkan rumah tersebut. Ia cabut dari rumah. Segala upaya telah dikerahkan oleh pihak polisi mencari Isabella, tapi belum juga membawakan hasil. Dan HP Isabella tidak bisa dihubungi atau dilacak sama sekali karena si Isabella mematikan ponselnya. Isabella berlari ke arah minimarket dekat rumahnya dan ia juga sempat meminta pertolongan kepada pihak minimarket dan meminjamkan sebuah toilet di minimarket tersebut. Ia mengaku kepada pihak minimarket bahwa ia adalah korban pemerkosaan yang melarikan diri. Nah, di situ ia minta tolong pada minimarket agar tidak menelpon polisi dan menelpon ayahnya. Karena ia takut akan ayahnya bisa marah kepadanya dan mengatakan bahwa dia sedang ada masalah keluarga. Nah, di dalam kamar mandi minimarket, ia juga sempat mengecat rambutnya agar mungkin tidak diketahui oleh pihak polisi atau mengkelabui polisi. Dan keesokan harinya, tanggal 29 Agustus 2013, Ryan, ayah tirinya Isabella, dipanggil ke kantor polisi untuk interview oleh detektif Max Perrins. Nah, di situ Ryan menceritakan kronologi latar belakangnya si Isabella dan kemungkinan-kemungkinan menjadi pemicu setega itu kepada ibu kandungnya sendiri. Ia menceritakan bahwa Robert Guzman dan Yoo Min Hoy sudah bercerai sejak tahun 1999 dan Isabella sejak perceraian itu ia tinggal bersama ibunya. Saat usianya menginjak 7 tahun, ibunya mengirim Isabella untuk tinggal bersama ayahnya atau kembali lagi bersama ayahnya karena sang ibu sudah tidak kuat menghadapi tingkah Isabella yang sangat menyebalkan. Dari sanalah hubungan ibu kandungnya sendiri dan Isabella semakin hari semakin memburuk atau merenggang. Mereka saling bertengkar dan ribut. Kemudian puncaknya pada tanggal 27 Agustus 2013 di mana pada hari itu Isabella membentak ibunya bahkan meludahi ibunya sendiri. Wow, setega itu. Dan besok paginya ibunya mendapatkan sebuah email ancaman dari anaknya sendiri yaitu Isabella di mana yang berisi You will pay. Kamu akan membayar. Dan ibunya sangat ketakutan. Sehingga ibunya menghubungi 911 untuk Williprint checks atau pengecekan keadaan apakah anaknya masih baik-baik saja atau tidak. Pukul 21.30, ibunya baru pulang dari pekerjaannya dan membawa makan malam mereka. Ibunya pun bergegas ke lantai atas untuk mandi dan membersihkan badannya dan bergegas tidur. Nah, di sanalah Isabella melakukan tindakan yang sangat-sangat sadis terhadap ibunya. Ia meningkap ibunya di kamar mandi sebanyak 151 kali. Oh my god. Nah, pada Desember 2003, menurut jaksa hakim, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah. Karena menurut dokter, ia memiliki gangguan jiwa paranoid schizophrenia yang kemungkinan diakibatkan oleh trauma atas perceraian kedua orang tuanya, sehingga ia sering berhalusinasi dan berbicara sendiri. Isabella dibawa ke Colorado Mental Health Institute
di pool below untuk mendapatkan penenangan yang ia butuhkan untuk waktu yang tidak ditentukan, sampai ia dianggap tidak berbahaya bagi orang-orang sekitar. Meskipun begitu, jaksa hakim juga mengatakan setelah Isabella selesai treatment, ia harus kembali ke persidangan pengadilan karena jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, itulah tadi kronologi kejadian Isabella Guzman, di mana ia meningkap ibunya sendiri di kamar mandi. Nah, guys, gimana menurut pendapat kalian tentang psikopat cantik ini? Ya, yang lagi heboh-hebohnya karena videonya, kalian bisa lihat sendiri video dia di persidangan. Dia merasa seakan-akan tidak ada rasa bersalah karena penyakitnya. Ia merasa kalau seakan-akan dia tidak membunuh siapa-siapa. Dia bahkan lupa kalau ia telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Wajah polos, cantik seperti dia, ternyata psikopat. Wow. Tapi komentar-komentar kalian itu banyak banget dan lucu-lucu banget ya, memenuhi di Instagram. Aduh sayang, cantik-cantik psikopat. Aduh sayang banget pokoknya. Takut nanti aku dibunuh gitu. Ada-ada aja, pokoknya lucu-lucu banget deh komen-komentar kalian di sosial media. Nah guys, maaf kalau aku cerita ada salah-salah kata, aku juga baru belajar. Dan dukung aku terus, caranya subscribe aku. Jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan support aku terus. Thank you guys untuk semuanya. Semoga kita bisa di next video kembali lagi dan aku menceritakan hal-hal aneh yang horor, neror, teror di sini. Oke guys, itu aja dari aku. Bye bye, sampai ketemu lagi. Dadah.